warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Sintanuria dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius, di mana tujuan pembelajaran dari koordinat kartesius ini adalah kita mampu menentukan kedudukan titik pada bidang kartesius, mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius, mampu menentukan kedudukan titik terhadap pusat koordinat pada bidang kartesius, mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik acuan tertentu pada bidang kartesius, mampu menentukan kedudukan garis tertentu terhadap garis sumbu koordinat. Sebelumnya, apa sih koordinat kartesius itu? Nah, koordinat kartesius adalah sebuah perumusan dalam ilmu matematika yang memainkan peran penting dalam kombinasi aljabar dan geometri, sehingga akan menghasilkan Descartes. Koordinat kartesian dan yang memiliki pengaruh besar pada pengembangan geometri analitik. Koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelajaran ilmu-ilmu sosial, sering juga kita temui peta suatu provinsi atau bahkan peta dari sebuah negara. Posisi dari sebuah kota, gunung, danau, lapangan terbang, bisa kita ibaratkan sebagai kedudukan. Untuk memudahkan pembacaan peta, peta telah dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan juga tegak atau garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut yang mana adalah dasar dari bidang koordinat. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penulisannya sendiri ditandai dengan kurung dan dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Jika suatu titik memiliki koordinat A, B, maka A adalah jarak titik tersebut dari sumbu Y dan B adalah jarak titik tersebut dari sumbu X. Nah, pada sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas dan seterusnya merupakan bilangan positif, dan dari titik 0 ke bawah dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Seperti yang kita lihat pada gambar, jadi dari titik 0 ke kanan ini merupakan bilangan bulat positif, dari titik 0 ke kiri merupakan bilangan bulat negatif. Nah, dalam bidang koordinat kartesius ini, pada sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita bisa lihat ya, di sini ada gambar, di mana kuadran 1 ini koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kemudian kuadran 2. Pada kuadran 2, koordinat X adalah negatif dan koordinat Y bertanda positif. Kemudian koordinat 3. Nih. Pada koordinat 3 ini koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kemudian kuadrat 4. Pada kuadran 4, koordinat X bertanda positif dan koordinat Y bertanda negatif. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai posisi titik X, Y terhadap titik pusat 0, 0,0. Ini ada contoh. Nah, untuk menentukan posisi perumahan dan pemakaman terhadap pos utama, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu posisi pos utama pada bidang koordinat.
posisi pos utama. Kemudian posisi pos utama dalam bidang koordinat adalah pada titik O 0,0. Sini. Kemudian gunakan pos utama sebagai titik acuan untuk menentukan posisi perumahan dan pemakaman. Jadi kita lihat perumahannya berada di sebelah sini dan pemakaman berada di sebelah sini. Kemudian tentukan koordinat X dan Y dari posisi perumahan dan pemakaman terhadap titik 0. Jadi, perumahan berada di titik 6,5 dan pemakaman berada di titik min 3,3. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah di titik 6,5 yang artinya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sedangkan posisi pemakaman terhadap pos utama adalah di titik min 3,3 yang artinya 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Setelah posisi titik X, Y terhadap titik acuan O 0,0, sekarang kita akan mengetahui posisi titik X, Y terhadap titik tertentu A, B. Masih sama, namun yang berbeda adalah titik acuannya. Untuk menentukan posisi perumahan dan pemakaman terhadap tanah lapang. Posisi perumahan dan pemakaman terhadap tanah lapang. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu posisi tanah lapang pada bidang koordinat. Tanah lapang berada di titik min 6,2. Posisi tanah lapang dalam bidang koordinat adalah tanah lapang berada di titik min 4,3. Jadi posisi tanah lapang dalam bidang koordinat adalah min 4,3. Kemudian gunakan titik tersebut sebagai titik acuan dalam menentukan posisi perumahan dan pemakaman. Anggap saja titik min 4,3 ini adalah sebagai titik O 0,0. Kemudian tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan dan pemakaman terhadap titik min 4,3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah di titik 10,2 yang artinya 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri. Sedangkan posisi pemakaman terhadap tanah lapang adalah di titik 1,6 yang artinya 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Kedudukan garis tertentu terhadap garis sumbu koordinat. Yang pertama itu ada garis sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Ini kita bisa lihat di gambar bahwa ada garis yang sejajar dengan sumbu X. Ini L1, L2, L3, dan L4. Kalau garis sejajar itu melewati sumbu Y, jadi tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Jadi garis L ini garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Kedudukan garis tertentu terhadap garis sumbu koordinat yang kedua
yaitu garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Jadi kita bisa lihat pada gambar garis M1, M2, M3, M3 ini tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, garis memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa lihat N1, N2 pada gambar ini melewati atau memotong di sumbu Y dan memotong pada sumbu X. Jadi kita bisa simpulkan dari ketiga kedudukan garis, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, pasti garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Dan jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, pasti garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Jika suatu garis memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu X, pasti garis tersebut akan memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Masuk kepada contoh soal. Tentukan koordinat dari titik berikut. Kita bisa lihat pada gambar, titik A berada di titik 1,0, titik B berada di titik koordinat 2,4, titik C berada pada 5,7, dan titik D berada pada 6,4. Jadi titik A terletak pada koordinat 1,0. Ditulisnya A dalam kurung 1,0. Begitu juga seterusnya ya. Sesuai letak titik di garis koordinat. Contoh soal yang kedua. Belah ketupat PHRS mempunyai koordinat titik P min 1,1, H 3, min 2, R 7,1 dan S di titik 3,4. Pertanyaannya, berapakah panjang diagonal-diagonalnya? Yang kedua, tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Langkah pertama kita menggambar belah ketupat PQRS pada bidang koordinat. Jadi ini ada gambar belah ketupat pada bidang koordinat. Titik P berada pada min 1,1, titik Q berada pada 3, min 2, titik R berada pada 7,1 dan S berada pada 3,4. Panjang diagonal-diagonalnya. Nah, diagonal belah ketupat PHRS yaitu PR dan QS. Jadi kita menghitung diagonalnya itu dari titik P ke titik R, yaitu sebanyak 8 satuan. Panjang diagonal yang lain dari titik Q ke titik S yaitu 6 satuan. Jadi panjang diagonalnya adalah 8 satuan dan 6 satuan. Yang kedua, tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Jadi luas belah ketupat itu setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Tadi panjang diagonal PR dan QS kita masukkan pada rumus di sini. Jadi setengah dikalikan 8 dikalikan 6. Ini bisa dicoret jadi 4. 4 dikali 6 jadi 24 satuan luas. Jadi luas bidang belah ketupat tersebut adalah 24 satuan luas. Soal selanjutnya, jarak titik A 10,9 ke titik B 2,3 adalah, pertama kayak gini. Jadi kita masukkan pada rumus XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Jadi titik A 10, jadi XA ini adalah 10, XB 2,
dikuadratkan, kemudian YA 9 dan YB-nya 3 dikuadratkan. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi jarak titik A ke titik B adalah 10. Contoh soal yang lain. Gambarlah bidang koordinat dengan memuat titik A min 2,1 dan B 2,-3. Pertanyaannya, buatlah garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X. Dan yang kedua, buatlah garis melalui titik B yang sejajar dengan sumbu Y. Pertama, garis melalui titik A yang sejajar dengan sumbu X. Nih. Min 2,1. Ini garis yang melalui titik A dan sejajar dengan sumbu X, sejajar ya, dan memotong sumbu Y. Kemudian garis melalui titik B yang sejajar dengan sumbu Y. B tadi 2,-3. Nih, 2,-3. Buatlah garis melalui titik B. Jadi ini garis yang melalui titik B yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.